Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kepada kita kesempatan, memberikan kepada kita kesehatan dan juga hidayah taufik untuk bisa berkumpul lagi di tempat ini dalam rangka kita sama-sama untuk berusaha mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dalam menuntut ilmu dan juga diberikan kemudahan untuk mengamalkannya. Insyaallah ya, kita akan melanjutkan penjelasan secara ringkas terhadap usul iman, pokok-pokok keimanan. Kita masih ada pada penjelasan tentang rukun iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalam rukun iman ini, di dalam rukun yang pertama ini itu terkandung 4 poin. Terkandung 4 poin penting yang wajib untuk kita imani. Poin yang pertama adalah beriman kepada wujudnya Allah, beriman kepada keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Ini sudah kita jelaskan. Kemudian poin yang kedua juga sudah kita lalui, yaitu beriman kepada apa? Poin yang kedua? Beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin. Apa yang terkandung dalam makna Rabbul Alamin? Pencipta, terus yang menguasai, yang memberi rezeki dan yang mengatur. Ahsantunna. Jadi ketika dikatakan Rabbul Alamin, Allah adalah Rabb seluruh alam, maka maksudnya adalah Rabb itu, ya, terkandung dalam makna Rabb itu ada 4 minimal, ya. Yang pertama Al-Khaliq, ya, Al-Khalqu. Allah yang menciptakan, satu-satunya yang menciptakan. Kemudian yang kedua Al-Malik, yang menguasai. Yang ketiga Ar-Razik, yang memberikan rezeki satu-satunya, dan yang terakhir ada Al-Mudabbir, yang mengatur alam semesta ini. Jadi ini terkandung dalam makna Rabbul Alamin yang setiap hari kita baca dalam surat Al-Fatihah. Adapun Al-Alamin ini maknanya apa? Kemarin Al-Alamin kita sebutkan kemarin, segala sesuatu selain Allah. Nah, itulah alam. Segala sesuatu selain Allah itu alam. Berarti Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan, menguasai, memberi rezeki dan mengatur segala sesuatu. Bukan cuma manusia, ya, termasuk hewan, jin, malaikat, tumbuh-tumbuhan, ya, langit dan bumi beserta isinya, itu semuanya Allah Subhanahu wa taala yang, ya, menciptakan, mengatur, menguasai, dan yang, ya, memberikan rezeki kepadanya. Itu. Nah, ini iman yang kedua ini, poin yang kedua yang terkandung dalam rukun iman ini. Dalam rukun iman yang pertama itu diistilahkan oleh sebagian ulama dengan apa kemarin? Beriman kepada apa istilahnya? Kepada rububiyah. Jadi
Kalau antuna dengar para ulama mengatakan beriman kepada rububiyah, nah itu maksudnya ini, yang poin kedua. Beriman bahwasanya Allah Rabbul Alamin, itu beriman kepada rububiyah. Beriman bahwasanya Allah Rabbul Alamin. Jadi sama, cuma itu istilah saja. Kalaupun kita tidak menggunakan istilah itu tidak masalah. Yang penting kita mengetahui poin pentingnya dari yang beriman kepada rububiyah itu apa? Ya 4 tadi. Kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pada 4 tadi. Nah, dan kemarin saya sampaikan bahwasanya kalau pada poin kedua ini beriman bahwasanya Allah Rabbul Alamin, ini rata-rata diimani oleh semua orang. Bahkan orang musyrik, orang-orang non-muslim pun meyakini ini. Bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rizki satu-satunya, mereka meyakini ini. Bahkan kemarin kita sebutkan bahwasanya iblis itu pun meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan. Iblis mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dirinya dan juga menciptakan Nabi Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, kata iblis. Engkau ciptakan aku dari api, sementara dia, Nabi Adam, engkau ciptakan dari tanah. Ini jawaban iblis ketika disuruh sujud kepada Adam, dia tidak mau. Ya, ternyata dia sombong. Dia merasa dia lebih baik dari Adam alaihissalam. Tapi yang menjadi poin pembahasan kita adalah perkataan iblis, khalaqtani min nar. Engkau telah menciptakan aku dari api. Berarti iblis pun mengetahui bahwa Allah yang menciptakan. Ya. Bahkan orang-orang musyrik, ya, orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW itu mengakui dan menetapkan bahwasanya Allah yang menciptakan dan yang memberikan rezeki kepada mereka Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya di dalam Al-Qur'an banyak ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan, di antaranya dalam surat Az-Zukhruf ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim." Seandainya engkau tanyakan kepada mereka, maksudnya kepada orang-orang musyrik, seandainya engkau wahai Rasulullah bertanya kepada orang-orang musyrik itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. Mereka akan menjawab, yang menciptakan langit dan bumi adalah al-azizul alim, Allah yang maha perkasa dan maha mengetahui. Itu. Jadi mereka menetapkan itu. Orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW menetapkan bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Mereka ketika ditanya juga mereka, ya, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala bertanya, qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun. Katakanlah, milik siapakah, ya, milik siapakah bumi ini dan apa-apa yang ada di dalamnya? Kalau kalian mengetahui, sayaquluna lillah, mereka akan mengatakan itu milik Allah, ya. Berarti mereka menetapkan Allah al-Malik, yang menguasai, yang memiliki. Qul afala tadhakkarun, katakanlah, lalu mengapa kalian tidak, ya, apakah kalian tidak mengingat hal tersebut? Ya. Bahkan ketika ditanyakan qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim, sayaquluna lillah qul afala tattaqun. Katakanlah kepada mereka, siapakah Rabb? Nah, siapakah Rabb langit yang 7 dan siapakah Rabb arsy yang agung? Mereka akan mengatakan adalah Allah, ya. Qul afala tattaqun, katakanlah, lalu kenapa kalian tidak bertakwa? Jadi orang-orang musyrik zaman dahulu kesimpulannya mengakui Allah Rabbul Alamin. Mengakui Allah Rabbul Alamin. Mereka mengakui Allah yang menciptakan,
Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur alam semesta. Jadi dalam titik ini, dalam poin ini masih sama. Ya. Sama antara kita dan mereka. Sama antara kita dan mereka. Mereka sama-sama mengakui Allah yang menciptakan, mengatur alam semesta, Allah Rabbul Alamin sama. Nah, yang menjadi pembeda nanti pada poin yang ketiga. Yang akan kita bahas hari ini insyaallah, ya. Poin yang ketiga, ya. Dicatat. Poin yang ketiga, beriman kepada Allah. Jadi yang menjadi poin titik pembeda antara kita orang-orang yang beriman dengan orang-orang musyrik adalah pada poin ketiga ini. Ya, kalau poin kedua kita sama-sama menyetujui Allah Rabbul Alamin, Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki. Ya, yang menjadi pembeda adalah poin yang ketiga, yaitu beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah satu-satunya yang berhak disembah dan diibadahi dan tidak ada sekutu baginya. Saya ulang, beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah satu-satunya yang berhak disembah dan diibadahi, tidak ada sekutu baginya. The Bluetooth device is ready to pair. Cek. Nah, ini poin ketiga dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah satu-satunya yang berhak disembah dan diibadahi, tidak ada sekutu baginya. Nah, pada poin ketiga inilah yang menjadikan titik perbedaan antara orang-orang mukmin, orang-orang yang bertauhid, dan orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib ya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu baginya. Nah, orang-orang musyrik ya, dari dulu sampai sekarang mereka membagi ibadah mereka. Di samping mereka beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menjadi perbedaan. Ya, orang-orang yang beriman, yang bertauhid, mereka hanya mempersembahkan segala bentuk ibadah itu hanya kepada Allah satu-satunya. Tidak diberikan kepada yang lain. Adapun orang-orang musyrik, mereka membagi ibadah mereka. Ya. Orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka beribadah kepada Allah. Ya. Tapi juga mereka membagi ibadahnya kepada selain Allah, kepada berhala-berhala mereka, ya, kepada patung-patung dan yang lainnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubbalillah." Di antara manusia ada yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Jadi ada pembagian, ya, terbagi cinta mereka, cinta kepada Allah dan juga cinta kepada sekutu-sekutu yang mereka jadikan berhala-berhala tersebut, yang mereka sandingkan, ya, samakan cinta kepada Allah dengan cinta kepada berhala-berhala tersebut. Itu. Jadi ada pembagian di situ, ya, dibagi ibadahnya. Adapun orang-orang beriman, kata Allah, asyaddu hubbalillah, sangat besar cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga ini, ya, kita wajib memberikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang jadi pembeda
antara kita orang-orang beriman dengan orang-orang musyrik. Dan ibadah, ya, ibadah itu maknanya sangat luas. Ibadah maknanya luas, ya. Disebutkan oleh Syekhul Islam, makna ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah min qaulin aw amalin zahiran wa batinan. Itu makna ibadah yang luas. Ya, ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan maupun perbuatan, zahir maupun batin. Itu makna ibadah. Ya, sekali lagi, ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik zahir maupun batin. Itu makna ibadah. Jadi luas sekali ibadah itu. Tidak hanya salat, puasa, zakat, haji dan yang lainnya. Ya, segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala ketika dilakukan oleh seseorang, maka itulah ibadah. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala ketika dilakukan, itulah ibadah, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Ya. Sekarang bagaimana kita mendeteksi perkara tersebut dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cara kita mengetahui perbuatan tersebut, baik ucapan maupun perbuatan, baik lahir maupun batin, itu diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cara kita mendeteksinya? Para ulama menjelaskan, di antaranya kita mengetahui sesuatu itu diperintahkan, sesuatu itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jika Allah perintahkan. Jika Allah Subhanahu wa taala perintahkan, datang perintah baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis untuk melakukan, ya, perkataan atau perbuatan tersebut. Nah, jadi kalau ada perintah dalam Al-Quran maupun hadis menunjukkan, ya, perbuatan tersebut yang diperintahkan itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, contohnya salat, ya, puasa, zakat dan yang lainnya, haji, ya, itu jelas diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang lain seperti bersabar, ya, itu kan sabar, itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersabar berarti ketika seorang bersabar, ya, sabar itu amalan batin, hati, amalan hati. Berarti itu ibadah. Seorang sedang bersabar, dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tawakal ini juga amalan hati. Jadi ketika seorang sedang bertawakal, dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, ini contoh-contoh ibadah, ya. Berdoa, doa adalah ibadah. Bahkan dalam sebuah hadis sangat tegas Nabi mengatakan, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Bernazar misalnya, ya, bernazar itu ibadah. Menyembelih itu ibadah, diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Isti'anah, ya, beristi'anah, minta pertolongan, isti'adzah, ya, minta perlindungan, istighotsah, meminta diangkatnya bencana yang menimpa kita. Ini semua bentuk ibadah. Jadi segala sesuatu yang Allah perintahkan kita untuk melakukannya atau mengucapkannya, itu adalah ibadah. Ya, karena semua itu diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu Allah perintahkan. Jadi kalau kita melihat definisi ibadah tadi, berarti sangat luas ibadah itu. Nah, semua ibadah itu wajib
hanya diberikan, dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, wajib diberikan, dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dibagi kepada yang lain, ya. Tidak boleh dibagi kepada yang lain. Makanya dalam Al-Fatihah yang kita baca setiap hari, Allah berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah, kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Isti'anah berarti termasuk ibadah isti'anah. Isti'anah itu minta pertolongan. Itu dalil tadi, ya, dalil terhadap poin yang ketiga ini, bahwasanya wajib atau beriman hanya Allah lah, beriman bahwasanya Allah lah satu-satunya yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Dalilnya mana tadi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Maka semua jenis ibadah tadi yang kita sebutkan itu tidak boleh kita bagi kepada selain Allah, tidak boleh sama sekali. Kalau seorang membagi ibadahnya kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh dalam kesyirikan, syirik yang besar. Naudzubillah. Ya. Kata para ulama, sarful ibadah li ghairillah syirkun. Memalingkan ibadah, salah satu saja jenis ibadah, kepada selain Allah, maka dia adalah syirik. Tidak boleh. Contoh tadi kita sebutkan isti'anah, memohon pertolongan, atau berdoa. Ya, ini yang paling banyak mungkin sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Berdoa. Doa adalah ibadah. Maka wajib kita berikan doa kita, kita panjatkan doa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku. Lihat, bukan kepada yang selain Allah. Ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, aku akan kabulkan bagi kalian. Nah, doa ini yang banyak sekarang orang mengalami penyimpangan dalam masalah berdoa. Dia panjatkan doanya kepada selain Allah. Yang dia seru dalam doanya bukan hanya Allah, ya. Dia meminta kepada selain Allah. Nah, ini tidak boleh. Bahkan seandainya pun yang dipanjatkan itu kepada Rasulullah, itu pun tidak boleh. Seperti mengatakan, ya Rasulullah, mudahkanlah urusanku. Ya Rasulullah, ya, penuhilah hajatku. Ini kan berdoa, meminta hajat, meminta dimudahkan urusan. Yang lainnya kepada Rasulullah, ini tidak boleh. Ini syirik. Syirik, bahkan para ulama menjelaskan ini syirik besar. Syirkul akbar, asyirkul akbar. Mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Karena doa adalah ibadah. Dia wajib panjatkan yang dia seru dalam doanya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma, ya Allah, ya Rabbi. Cuma begitu. Tidak boleh dia sebutkan nama selain Allah yang dia panjatkan dalam doa. Walaupun yang dia seru dalam doanya itu orang paling mulia di muka bumi ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh. Atau malaikat, ya, tidak boleh. Kalau Rasulullah saja tidak boleh kita panggil-panggil dalam doa, dalam arti kita meminta kepada beliau, apalagi yang dibawa Rasulullah kedudukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling mulia, paling bertakwa. Tidak boleh kita sandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Kita menghormati beliau, kita mencintai beliau, tapi tidak boleh kita tempatkan beliau sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita seru, yang kita panggil dalam doa kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Rasulullah saja tidak boleh, apalagi yang dibawa beliau, hanya seorang wali misalnya, atau kiai, atau ustaz. Nah, sekarang banyak orang yang mereka memalingkan doanya, naudzubillah, kepada selain Allah. Mereka datang ke kuburan-kuburan orang soleh katanya, ke kuburan-kuburan wali, dan berdoa di situ. Yang mereka seru bukan Allah, atau mereka seru Allah tapi digabungkan dengan si wali penghuni kubur tadi yang sudah mati, yang sudah tidak berdaya apa-apa. Ya.
Mereka merasa itu lebih mustajab, lebih terkabulkan doanya kalau menyandikan Allah Subhanahu wa taala dengan wali fulan naudzubillah. Ini tidak boleh, ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh sama sekali. Mengapa saya jelaskan doa? Ya karena doa ini yang banyak sekarang pelanggaran. Ya kalau orang sholat, dia jarang, dia dalam hatinya dia sholat itu untuk wali fulan, untuk berhala fulan, ini tidak. Begitu juga puasa, zakat, haji, biasanya dia lillah saja. Tapi kalau pada masalah ibadah yang lain seperti berdoa, ini banyak yang menyimpang di sini. Yaitu karena mereka tidak memahami makna ibadah tadi. Makanya tadi saya jelaskan makna ibadah itu luas, bukan cuma sekedar sholat, bukan cuma sekedar puasa, luas sekali ibadah. Segala sesuatu yang diridhoi Allah dan dicintai Allah jika dilakukan, maka itu ibadah. Termasuk doa. Doa adalah perintah Allah. Ud'uni astajib lakum. Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Berarti doa itu dicintai dan diridhoi Allah. Berarti doa itu ibadah. Begitu. Maka kalau ibadah, tidak boleh kita serahkan kepada yang lain, untuk yang lain. Tidak boleh kita panjatkan doa kita kepada selain Allah. Tidak boleh. Ya, yang kita seru dalam doa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang kan banyak orang-orang yang kelihatannya dia Masya Allah ya, pakai sorban, pakai jubah, yang itu menipu masyarakat. Mereka menganggap itu ulama. Tapi apa? Dia berdoa di samping kubur, memanggil-manggil ya Husain, ya Hasan, ya Husain. Itu. Saya pernah lihat video itu, ada orang-orang yang dikatakan Habib itu. Ya, banyak sekali antum lihat di YouTube, coba. Ketik saja kuburiun, nah akan muncul itu. Mereka itu hobi sekali beribadah di samping kubur. Bahkan mereka lebih merasa khusyuk itu di samping kubur daripada di masjid. Kenapa ya? Karena mereka mengkeramatkan si penghuni kubur. Mereka berdoa kepada dia. Itu banyak sekali. Ada yang sampai memanggil-manggil Husain, Hasan, Husain, itu cucu Nabi SAW. Meminta pertolongan. Kalau antum lihat itu ada yang sekarang itu mereka dilagukan Madad ya Husain, ya begitu. Madad itu artinya tolonglah kami, ulurkan tanganmu kepada kami. Itu kan doa. Bagaimana ya? Ini orang-orang yang sudah meninggal, kita mintai kepada mereka, kita berdoa. Dan ini syirik akbar kata para ulama. Syirik akbar, mengeluarkan seorang dari agama. Tapi yang kita lihat orang-orang yang melakukannya itu Masya Allah ya, pakai sorban, pakai gamis, berjenggot, dikatakan ulama, tapi melakukan kesyirikan, syirkul akbar. Ini tidak boleh. Dalam berdoa langsung, ud'uni astajib lakum. Allah tidak butuh perantara orang dalam berdoa. Ya kan kata mereka begini, kalau kita ini orang-orang yang banyak dosa, kita harus punya perantara dalam berdoa kepada Allah. Tidak boleh langsung berdoa kepada Allah. Kita harus punya perantara agar diterima. Kalau kita langsung berdoa kepada Allah itu tidak diterima. Harus ada perantara yang membawa doa kita naik kepada Allah sehingga Allah akan menerimanya. Nah, perantara itu harus dari orang-orang yang soleh, yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Itu syubhat mereka. Dan ini jelas batil. Ya. Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk mengambil perantara dalam berdoa. Dalam ayat-ayat Al-Quran jelas, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Ya. Yang kedua, orang-orang yang mereka anggap soleh ini yang menjadi perantara ini sudah meninggal, sudah mati, tidak mampu lagi berbuat apa-apa. Ya. Mereka jangankan mengangkat doa kita kepada Allah, mereka sendiri butuh didoakan. Makanya kalau kita baca sejarah para sahabat, setelah Nabi SAW meninggal, tidak ada mereka yang datang ke sisi Nabi, kubur Nabi untuk memintakan Nabi, untuk berdoa kepada Nabi, meminta Nabi mengangkat ya doa mereka kepada Allah. Tidak ada. Padahal Nabi orang yang paling bertakwa. Tidak ada. Silakan antuna baca sirah. Apakah ada setelah Nabi SAW meninggal, para sahabat ketika mengalami berbagai macam kesulitan mereka datang ke kubur Nabi? Tidak.
Tidak ada. Ya, setelah Nabi SAW meninggal, para sahabat itu mengalami berbagai macam ujian, kesulitan, cobaan. Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika menjabat khalifah setelah Nabi meninggal harus menghadapi orang-orang yang murtad dari agama Islam, harus menghadapi perang dengan Musailamah al-Kadzdzab yang dia mengaku nabi. Itu banyak sekali permasalahan, tapi tidak satu pun mereka datang ke kubur Nabi. Ya kan? Kalau seandainya ini boleh, maka kubur Nabi yang akan mereka pertama datangi. Karena Nabi orang paling bertakwa. Siapa lebih bertakwa Nabi dengan si wali-wali yang orang-orang soleh yang mereka keramatkan sekarang? Tentu Nabi yang paling bertakwa. Tapi tidak ada nukilan para sahabat datang. Tidak ada. Bahkan pernah di zaman Umar radhiyallahu anhu terjadi musim kemarau, musim kekeringan yang membuat sangat kesulitan para sahabat. Kemudian Umar apa yang dilakukan? Dia memanggil paman Nabi SAW Abbas untuk yang masih hidup saat itu untuk berdoa kepada Allah. Karena Abbas ini seorang paman Nabi radhiyallahu anhu yang dituakan pada saat itu, yang dihormati, yang dianggap doanya mustajab. Ya. Umar mengatakan berdoa kepada Allah, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bi nabiyina wa tasqina wa inna natawassalu ila bi ammi nabiyina fasqina. Kata Umar radhiyallahu anhu, ya Allah, dulu kami ketika kekeringan kami meminta doa nabimu agar engkau menurunkan hujan. Ya. Karena pada saat itu ya ketika terjadi kemarau, para sahabat ya datang kepada Nabi meminta Nabi untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan hujan. Dan Allah turunkan hujan. Nah, sekarang kata Umar ketika Nabi SAW sudah meninggal, kami meminta ya kepadamu dengan perantaraan doa paman nabimu yaitu Abbas. Maka berikanlah hujan kepada kami. Ya. Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Dalam hadis tersebut, dilihat kalau seandainya boleh seperti anggapan orang-orang musyrik tadi, menjadikan orang-orang yang sudah mati itu sebagai perantara, maka Umar enggak akan memanggil Abbas radhiyallahu anhu. Umar dan para sahabat yang lain akan langsung datang ke kuburnya Nabi. Ya, saat itu kuburnya Nabi gampang didatangi, terbuka, artinya belum tertutup seperti sekarang. Ada di rumah Aisyah, di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Tinggal izin saja kepada Aisyah, sebentar kita akan datang ke kuburnya Nabi, meminta kepada Nabi. Tapi tidak dilakukan, karena mereka tahu ini bukan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi mereka meminta Abbas untuk berdoa kepada Allah. Ya, karena Abbas ini paman Nabi, juga sahabat Nabi yang orang dianggap dituakan pada saat itu. Lihat ini bagaimana para sahabat ya mengetahui hakikat berdoa itu adalah ibadah. Ini banyak sekarang yang terjadi pelanggaran. Yang mereka menganggap doa itu bukan ibadah. Sehingga mereka dengan mudah memanjatkan doa kepada selain Allah. Ya. Termasuk juga ibadah misalnya yang sekarang banyak ya diberikan kepada selain Allah adalah menyembelih ya. Menyembelih adalah ibadah ya, menyembelih adalah ibadah. Maka wajib mentauhidkan Allah, mempersembahkan sembelihan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita menyembelih untuk selain Allah ya, menyembelih untuk pohon-pohon keramat dijadikan tumbal. Ini syirik dan para ulama sepakat mengatakan ini syirik akbar. Sepakat menyembelih untuk selain Allah, berdoa kepada selain Allah, para ulama sepakat ini syirik akbar, syirik yang besar, yang jika dilakukan oleh seseorang itu pelakunya keluar dari Islam, ya, keluar dari Islam, telah murtad. Maka kita berhati-hati, ini permasalahan yang sangat besar. Ya, kita memahami ini, kita dakwakan kepada keluarga kita minimal, berhati-hati, ya. Jangan sampai kita terjatuh pada perbuatan-perbuatan syirik tanpa kita sadari. Karena kita tidak memahami apa itu makna ibadah. Selama ini yang dipahami ibadah itu ya
sekedar aktivitas yang biasa kita lakukan seperti sholat, ya, puasa, ini semua sepakat hanya untuk Allah. Tapi banyak perkara yang tidak dipahami oleh masyarakat bahwa itu ibadah. Wajib mentauhidkan Allah dalam perkara tersebut. Seperti tadi berdoa, menyembelih, bertawakal, isti'anah, isti'adzah, istighatsah. Ya, ini semua ibadah. Ya. Nah, ini poin yang ketiga. Nah, disinilah yang menjadi perbedaan antara mukmin dan musyrik. Pada poin yang ketiga ini, makanya ini yang sangat sering dibahas oleh para ulama. Kalau membahas Allah Rabbul Alamin itu semua tahu. Orang musyrik bahkan iblis tahu Allah Rabbul Alamin, Allah yang menciptakan, memberi rizki. Mereka semua tahu. Tapi pada poin ketiga ini banyak yang orang menyimpang. Inilah yang menjadi perbedaan antara seorang mukmin dan seorang musyrik. Nah, dalilnya apa poin yang ketiga ini, bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah? Dalilnya tadi sudah kita hafal insyaallah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah saja, dan hanya kepada Engkau lah satu-satunya kami memohon pertolongan. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Surat Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Dan sembahan kalian adalah sembahan yang satu, ya, cuma satu. La ilaha illa huwa, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Ini dengan tegas. Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah 163. Dan juga masih banyak-banyak dalil yang lain yang menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala, ya, satu-satunya yang berhak disembah dan diibadahi. Nah, ini poin yang ketiga dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi di poin ketiga inilah yang menjadi titik yang penting yang membedakan seorang itu mukmin, muwahhid, ataukah seorang itu musyrik, kafir. Ya, pada poin yang ketiga ini. Kalau poin yang pertama dan kedua kemarin, insyaallah rata-rata orang menetapkan itu. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik pun tahu Allah itu ada. Mereka pun tahu dan menyetujui bahwasanya Allah satu-satunya yang menciptakan, yang memberikan rezeki. Tapi pada poin ketiga ini mereka menyimpang. Mereka membagi ibadah mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah titik, makanya di titik inilah, pada poin inilah penekanan dakwah seluruh para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Lihat. Dakwah seluruh para rasul itu membahas poin yang ketiga ini. Yang paling titik beratnya poin yang ketiga ini. Ya. Kata Allah, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Dan sungguh telah kami utus di setiap umat itu seorang rasul. Apa dakwanya? Ani'budullah, sembahlah Allah saja. Lihat, poin ketiga, sembahlah Allah saja. Dan jauhilah tagut, jauhilah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Itu dakwah para rasul sama, mengajak umatnya untuk menyembah Allah saja. Seluruh para rasul, dimulai dari rasul yang pertama, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, sampai rasul yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seluruh para nabi, ya, mengajak pengikutnya untuk poin yang ketiga ini. Kalau poin yang ke satu dan yang kedua tidak terlalu dipermasalahkan. Ya, kalau Nabi datang kepada orang-orang Quraisy musyrik saat itu, mengajak mereka meyakini adanya Allah, yang enggak akan mereka tentang, yaitu mereka juga setuju Allah itu ada. Kalau Nabi itu saat itu datang hanya mengajak mereka meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta, yang enggak akan ada perang-perang. Enggak perlu hijrah Nabi ke Madinah, enggak perlu. Karena orang-orang musyrik Makkah pun mengakui itu. Enggak akan terjadi permusuhan. Ya.
Kalau ditanya kepada mereka siapa yang menciptakan, mereka akan mengatakan Allah. Jadi nggak akan ada perang, akan damai-damai terus. Nabi nggak perlu sampai hijrah ke Madinah. Lalu di mana sampai terjadi perpecahan? Di mana sampai terjadi pengusiran, terjadi penyiksaan kepada para sahabat sampai ujung-ujungnya Nabi hijrah ke Madinah? Itu pada poin yang ketiga ini. Karena Nabi mengajak mereka untuk beribadah, menyembah hanya Allah saja. Nah, disitulah terjadi gesekan. Ya, disitulah terjadi gesekan. Makanya ketika Nabi mengajak mereka untuk menyembah Allah saja, mengucapkan la ilaha illallah, mereka mengatakan apa? Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Itu Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ketika Nabi mengajak orang-orang musyrik untuk menyembah Allah saja, mereka mengatakan itu. Apakah dia menjadikan sembahan itu hanya Allah saja? Ini sesuatu yang sangat ajaib, yang mengherankan. Itu. Jadi inilah dakwah para nabi, ya, untuk poin yang ketiga ini. Dan para pengikut Nabi, para ulama, para dai pun ketika mendakwakan poin yang ketiga ini, inilah yang biasa terjadi gesekan di masyarakat. Kalau ada ustadz, ada dai zaman sekarang mengatakan Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, dia angkat itu dalam khutbahnya, dalam ceramahnya, dalam kajiannya, ya insya Allah masyarakat akan setuju-setuju saja. Ya, akan ngangguk, akan terima. Tapi ketika dia bangkit menyampaikan bahwasanya Allah satu-satunya yang disembah, tidak boleh berdoa kepada selain Allah, tidak boleh meminta kepada penghuni kubur, ini hukumnya syirik. Nah, biasanya itu akan terjadi pertentangan. Tidak boleh meletakkan sesajen-sesajen di pohon-pohon, ya. Tidak boleh menyembelih untuk selain Allah, ya. Menekankan pada poin yang ketiga. Nah, disitulah bisa terjadi gesekan, terjadi penentangan. Ya begitulah. Karena itulah dakwah para nabi dan akan terus begitu sampai di akhir zaman. Orang-orang yang mengikuti dakwah para nabi, mengajak manusia hanya menyembah Allah saja, itu biasanya akan terjadi pertentangan di situ. Nah, ini poin yang ketiga yang merupakan titik terpenting dalam iman kita kepada Allah. Ya, merupakan titik terpenting dalam iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya rasa sampai di sini dulu. Masih menyisakan satu poin yang terakhir dalam rukun iman yang pertama ini, yaitu beriman kepada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.